karena yang paling urgen sekarang di Indonesia adalah presidennya sampai tukang becak harus sinau sekarang. Kalau enggak dilungkas hancur gue, kalau enggak dilungkas kolaps gue negaramu. Hati-hati, kudu sinau bareng saya itu. Nah, sinaunya berlapis-lapis dan bersegmen-segmen. Ke kabupaten ke atas, wonge wis ora gelem sinau, mergo wis sing digoleki jabatan, mundak, sing dek nisor sing gelem sinau. Bupati bagian sini. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ngawi ramah Gus. Setelah salam disambut salam tepuk tangan. Ini nggih odo-odo anyar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati, kita banggakan, kita tunggu-tunggu sampai mulai duhur tadi wis ngarep dhewe rong mangan barang masalah ndelokno wong luwe-luwe teng ngarepe. Cak Nun yang saya makan ini dilirik mawon iki. Tenang sabar, tak bagi. Cak Nun dan Kiai Kanjeng komplit tepuk tangan dulu. Ya, Ngawi rukun alhamdulillah. Pak Dr. Hasto Wardoyo niki. Nah, niki rong wulan kepungkur niku sing dadi Bupati Kulon Progo. Saniki dadi kepala BKKBN pusat. Tepuk tangan untuk Pak Hasto, Pak Dokter nih. Luar biasa, begitu dipanggil presiden masuk gak cocok dadi bupati weneng kene ngancani aku. Alhamdulillah ya. Nah, Pak Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Pak Yu Rizal ini alhamdulillah. Nah, ditemani sama teman saya Pak Agus Sukeswo ya, ini teman konco SMA di Surabaya ini alhamdulillah tekan kini natano ya. Terus Pak Wakil Bupati dan semuanya yang hadir, Pak Kapolres semuanya, khususnya para pecinta ngaji bareng. Ini ceritanya ngaji bareng Gus, ngaji bareng Cak Nun bersama Cak Nun. Sinau bareng kalian Cak Nun, alhamdulillah. Dan semuanya warga Kabupaten Ngawi, syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua masih diberikan kesempatan menghirup udara segar, diparingi sehat. Nggih. Nggih. Ini sing mbok delok apa to kijane? Panganan apa to iki? Angel ram jamong. Ngenteni ngano sinau kalih luwe ngenten iki. Nah, pada intinya saya terima kasih kepada Pak Perwakilan Jawa Timur dan khususnya Pak Hasto yang untuk pertama kali berkeliling setelah beliau menjadi Kepala BKKBN Pusat ini di Ngawi. Tepuk tangan untuk Ngawi. Aduh dipilih ya, dipilih gak dewean nggih, ngejak Cak Nun. Waduh sewenenge ra karuan, gratis meneh sampean. Aku ya gratis ini. Ya, ini luar biasa, mudah-mudahan ini terus berlanjut. Tahun depan kita diberikan agenda meleh ngoten nggih. Nah, sinau bareng meleh. Dan ini intinya bagaimana sinau bareng ini tentang keluarga, merencanakan keluarga, ya, orang sembarangan keluarga niku. Nah, ini harapan kita simak bersama. Mudah-mudahan apa yang niki wae lagi sedilu mohon kula oleh pelajaran. Jadi kita itu tidak cukup minta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wong niku tenan.
tapi kita ini juga harus ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Nek ade gak ridho kapan diparingi ridho? Kan ngoten nggih. Nah, niku catet iki tak cateti mau ya anjane. Nah, itulah intinya, mudah-mudahan dengan ridhonya kita kepada Allah Subhanahu wa taala hadir di sini, kita juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Wes ngono tok ae sambutane rasa kesuwen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya mohon dari BKKBN, mungkin Pak Asto dulu atau ya ini Pak Asto. Kita dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati, kita banggakan Pak Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN hadir bersama kita sekarang ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi silaturahmi untuk kita bersama dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas. Bapak Bupati Ngawi yang kami hormati bersama Pak Wakil Bupati, Bapak Inspektur Utama juga hadir bersama kita yang kami hormati, Bapak Forkopimda yang hadir, yang saya hormati pimpinan pondok Sagero Agung Kiai Bimo yang hadir bersama kita sebagai penyelenggara acara, para bapak dan ibu hadirin yang berbahagia. Pertama sekali ungkapan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita bisa melaksanakan agenda acara ini yang sangat luar biasa, dan ini penting untuk kita bersama-sama dalam Sinobareng ini. Mbah Nun yang kami banggakan, kita berdoa semoga Mbah Nun selalu sehat dan bisa bersama-sama dengan kita untuk selanjutnya. Tema yang di belakang kita baca adalah kalau terencana semua lebih mudah. Ini adalah suatu tagline, tema yang mengajak kita bahwa hidup berencana itu adalah merupakan hal yang mendasar dan penting. Jadi kalau mau masuk surga tentu ada rencana, ya kan? Tidak bisa mendadak aja orang masuk surga. Begitulah hidup di dunia ini. Jadi apa kira-kira yang mau kita lakukan? Jadi bersama-sama, ya memang di umbul-umbul ini banyak tagline-nya mengenai 2 anak cukup aja ini. Tapi yang penting sekali adalah bagaimana kita terencana dalam pendidikan. Jadi mungkin ada hadirin yang sekarang dalam proses belajar, sempurnakan belajar itu dengan baik, selesaikan pada tahap yang baik, baru yang berikutnya terencana dalam bekerja, apakah bekerja sendiri, dicari pekerjaan sendiri, atau bekerja dengan pihak lain, silakan saja. Kemudian baru terencana untuk memasuki hidup berikutnya, hidup berkeluarga. Jadi tetap rencana dengan usia 21 tahun bagi perempuan, 25 tahun bagi laki-laki. Mohon Pak Kepala nanti menjabarkan kenapa harus 21 tahun, ya, apa hikmahnya di belakang itu, mungkin menyangkut kesehatan reproduksi seperti itu. Kemudian juga bagaimana kehidupan ini bisa dilakukan dengan bahagia dan sejahtera. Hadirin sekalian yang hadir sekarang ini banyak yang muda-muda. Di tahun 2045 Indonesia emas nanti barangkali yang hadir ini akan mengelola negara ini 2045, ya. Kalau begitu apa yang dilakukan? Tentu persiapan sekarang yang dilakukan. Apa yang mau dilakukan? Inilah tema-tema wujud-wujud dari program yang kita lakukan. Untuk
berkeluarga itu yang sangat perlu dilakukan, mungkin menjadi bahan diskusi kita adalah kami menginformasikan ada 8 hal, 8 fungsi keluarga yang sangat perlu kita lakukan, yang kita pahami. Pertama adalah fungsi agama, harus lahir di tengah-tengah keluarga. Kedua adalah fungsi cinta kasih sayang, ya, ini hal yang penting antara pihak ayah, ibu dan anak saling. Fungsi pendidikan sangat penting, ya, karena kita dituntut untuk bisa mengenal semua lingkungan, mengenal semuanya, ya, melalui proses pendidikan. Dan berikutnya adalah fungsi sosial budaya. Sosial budaya ini mengajak kita untuk bekerja sama, mengajak kita nilai-nilai, norma-norma yang berlaku, ya, yang harus kita pahami. Dan fungsi ekonomi, pembiayaan hidup dalam keluarga itu sangat perlu dilakukan, ya. Fungsi lingkungan dan fungsi reproduksi, dan yang ke-8 adalah fungsi lingkungan, ya, fungsi reproduksi dan fungsi lingkungan. Ini yang harus kita pahami bersama. Dan barangkali melalui Mbah Nun nanti akan berdiskusi tentang makna bagaimana hakikat daripada keluarga itu. Mudah-mudahan forum ini akan diridhai oleh Yang Maha Kuasa dan kita semua dimuliakan oleh Yang Maha Kuasa dan dimudahkan dan diluaskan rezekinya seperti luasnya lautan ciptaan Tuhan, dan disiapkan kita semua. Barangkali itu yang bisa kami hantarkan dalam sambutan ini. Mudah-mudahan kita punya kekuatan untuk bisa melaksanakan kegiatan seperti ini untuk berikutnya di tempat yang lain juga. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita dengarkan dari BKKBN Pusat, Pak Hasto. Beliau seperti Pak Bupati dikatakan 2 bulan yang lalu saya sering acara sama beliau di Kulon Progo, ya, 2 kali 3 kali ini. Dan bulan yang lalu saya melihat daftar 4 calon Menteri Kesehatan Oktober nanti. Calon pertama adalah Pak Hasto. Semuanya baik. Mudah-mudahan beliau yang terbaik sehingga beliau yang akan menjadi Menteri Kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Aku gak iso melok nentokno, pokoknya iso melok ndongakno ngono rek ya. Oke, bismillah Pak Hasto, nyuwun sewu. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Gusti ingkang Maha Kuwas, paring mapinten-pinten kenikmatan karuhmatan dhateng kula lan panjenengan sedaya. Saengga dalu menika saged kempal wonten alun-alun Ngawi mriki lan insyaallah kula dongaaken sedaya manggih kauntan sehat walafiat. Shalawat dan salam kita aturaken dhateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang saestu kita antu-antu sahabatipun ngantos dumugi yaumul akhir samangke. Amin. Yang saya hormati para kiai, para ulama, Pak Kiai Cak Nun, ini juga kiai kami dari Jogja yang luar biasa. Cak Nun, kalau di Jogja terkenalnya Kiai Beling gitu ya. Tapi di sini enggak gitu, terkenalnya di sini alim lah. Tapi kami senang sekali dengan beliau, dan beliaulah yang awal-awal saya jadi bupati di Kulon Progo, saya diberikan pencerahan bagaimana jadi bupati yang bahasanya Cak Nun tuh yang waras katanya gitu. Jadi saya juga sering bisa menelan apa nasihatnya Cak Nun yang baik secara langsung atau tidak langsung yang disampaikan untuk bupati-bupati, dan kami terima kasih sekali. Kalau wau sampun pun aturaken bilih kula menika rencangipun Pak Bupati Ngawi, Pak Kanang, menika betul-betul beliau itu senior saya dan saya berguru sama beliau untuk menjadi bupati. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bupati Ngawi, Pak Kanang. Ini sungguh luar biasa, dan semenjak saya 2 bulan yang lalu diminta untuk menjadi kepala BKKBN, kula dereng ten pundi-pundi ngawontenaken pengawasan ngeten menika dereng. Ning pertama kali sanajan kula niku asli saking Jogja, pertama kali pengawasan nggih ten Ngawi niki pertama kali nggih. Pertama kali.
di BKKBN. Nah, pramila menika kami terima kasih sekali kepada Pak Bupati, kepada seluruh jajaran Forkompinda, Pak Kapolres, Pak Wakil Bupati. Kami terima kasih sekali sudah diterima di tempat ini yang luar biasa, dan Cak Nun kersa rawuh bersama rombongan Kiai Langgeng. Kok Kiai lah, nggih, wong ning sengaja jenengan pun ngantuk dereng. Oh, dereng Kiai Kanjeng. Tepuk tangan kagem Kiai Kanjeng, nggih. Luar biasa, nggih. Malam hari ini menghibur masyarakat Ngawi. Lan ugi dalu menika rawuh saking rombongan BKKBN menika Pak Kepala BKKBN Jawa Timur, Pak Yen, sing kumisnya seperti Pak Dekarwo. Sebelahnya menika Pak Agus, Pak Irtama, pendapat pejabat eselon 1 rawuh wonten mriku ya. Ada rombongan lengkap pejabat-pejabat dari seluruh Indonesia, perwakilan provinsi hadir semua di Ngawi. Tepuk tangan untuk mereka, nggih. Matur nuwun. Nggih, kepala-kepala perwakilan seluruh Indonesia. Tadi Pak Kepala Perwakilan Jawa Timur minta saya menerangkan sedikit saja tentang kenapa kita itu nikahnya harus kalau bisa di atas 20 tahun. Jadi Allah itu menciptakan perempuan itu ternyata beda sekali dengan yang lain-lainnya. Terus wanita itu diciptakan oleh Allah non sewu, karena non sewu saya dokter spesialis kebidanan. Jadi saya kalau mohon izin nek kula matur tentang masalah kebidanan niki mboten mergo saru ning mergo ilmu kula nggih pancen babakan kebidanan. Jadi ilmune ming weteng mudhun dengkul munggah lah kula niku janjane asline. Terus ilmu kebidanan. Saya dokter spesialis kebidanan. Teman saya di sini ada Dokter Sigit. Preso Dokter Sigit? Ya, Dokter Latifah Preso? Nah, itu junior saya. Jadi dokter-dokter kebidanan di sini teman saya. Saya juga dokter kebidanan. Nah, ceritanya begini, saya mempelajari ilmu Allah itu di manusia ngeten. Ternyata perempuan menika gadah rahim terus onten sing pun wastani mulut rahim. Rahim menika onten mulut rahimnya. Ternyata Allah itu menciptakan kalau umurnya belum sampai 20 tahun itu mulut rahimnya perempuan itu beda dengan yang umurnya 20 tahun munggah. Nek sing umure tesih 16 tahun 17 tahun itu mulut rahimnya ibu perempuan menika jebulane isih menghadap keluar. Bahasa kedokterannya ekstropion. Nek bahasa Indonesiane mboten nonton. Nek basa ngawine isih mekrok. Ngertos mekrok ya, ngertos ya. Nah, megar ya, isih menghadap keluar. Itu nek bahasane Pak Bupati mekrok ngoten nek ngajari kula. Isih mekrok. Lah. Ceritane nek mulut rahimnya menika tesih menghadap keluar itu non sewu. Nek hubungan layaknya suami istri terus batas sing ajeng dadi kanker mulut rahim niku tesih ten njaba. Dados wonten daerah sing wonten batase. Mulut rahim niku wonten jerone wonten batase, batas sing njaba, batas sing jero. Batase niku sing bakal dadi kanker. Nek sesuk kena kanker mulut rahim. Lah niki nek digawa hubungan layaknya suami istri terus kesentuh-sentuh mula terus 15 tekan 20 tahun meleh iso dadi kanker sing jenenge kanker mulut rahim. Ngeten, ceritane ngeten. Ning Allah ciptakan bareng pun umur 20 tahun mulut rahimnya niku pun entropion. Entropion niku bahasa Indonesia mboten nonton, nek basa Jawane pun mendelep ngeten. Ngertos mendelep nggih? Nggih. Dados pun mendelep ngeten. Lah bareng pun mendelep niku nek kumpul suami istri ternyata sudah aman. Subhanallah, Allah itu menciptakan rahim saja dengan segenap sunatullahnya, hukum keesaan ilahinya luar biasa sekali. Bahwa Allah itu menciptakan mulut rahim yang 16 tahun, 17 tahun masih apa istilahnya tadi? Mekrok, pinter. Okay. Bareng pun 20 tahun istilahnya mendelep, wah pinter pun lulus jenengan jadi dokter dokter kebidanan. Terus sesuk nek jenengan ditakoni lho kowe kok urung kawin umur 17 isih mah. Nah, nek pun 20 pun pinter kabeh pun terus mingkup ya. Lah
Ini menunjukkan ini bukan ilmunya dokter loh, nggih. Ini adalah ilmu Allah. Karena dokter mengniteni, oh ternyata umur segini begini, umur segini begini. Lajeng ada satu lagi yang bisa saya sampaikan, pilih wanita-wanita yang usianya menikah tesih 17 tahun, 16 tahun, ternyata panggulnya niku diametere niku dereng wonten 10 cm. Kamangka bayi niku lahir niku diametere 10 cm. Diameter kepala samping kanan samping kiri nek dukur niku 10 cm bayi sing nembe lahir niku. Allah itu menciptakan kita itu persis antara ukuran panggulnya ibu sama diameter kepala bayi. Dados bayi niku nek lahir sirahe lahir, baune mesti lahir, awake mesti lahir, mergo sirah bayi niku paling gede dibandingke baune, dibandingke awake. Allah menciptakan begitu loh. Terus bareng pun gede, sirahe niku mboten gede dhewe, ning baune luweh amba tinimbang sirahe. Jenengan nek sakniki lahir ora lahir lho, nyangkol lho jenengan iki. Sirahe metu ning baune ora iso metu. Ning Allah ciptakannya kan luar biasa. Dulu kepalanya diciptakan paling gede dhewe ben nek lahir sirah lahir kabeh, sakniki ben wangun jenengan sirahe tetep sementen niku, baune rada amba, bokonge rada gede. Nggih, terutama ibu-ibu gitu loh. Nah, oleh karena itu ini hanya sedikit sekali ilmu yang Allah berikan kepada kita untuk dipelajari. Kita tidak memiliki ilmu ini, tetapi inilah salah satu contoh bahwa kawin usia muda itu sangat berisiko. Lah oleh karena itu saya pada malam hari ini matur nuwun sangat jenengan sami rawuh napa nggih midhangetaken pangaosan saking Cak Nun, matur nuwun sanget Cak Nun. Saya juga mendoakan panjenengan sedaya insyaallah besok menjadi keluarga yang masih muda-muda ini akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya juga doakan mudah-mudahan besok jenengan dipun paringi keturunan ingkang soleh-solehah nggih. Dan saya mohon titip program BKKBN kawinnya juga usia sehat antara 20 di atas sampai 35. Nek pun punjul saking 35 menika nggih pun boten sehat, berisiko tinggi. Lajeng kalau hamil satu dengan hamil berikutnya jaraknya di Al-Quran juga ada, mungkin Cak Nun nanti akan bisa mengupas, itu 30 bulan kalau di Al-Quran, tapi kalau rekomendasi kita 33 bulan itu kan juga kacek sitik, tidak apa-apa, menyusui sampai 2 tahun. Nah hal-hal seperti itu ingkang kita nggadahi pangajab, mugi-mugi sedaya warga Ngawi insyaallah sedaya dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah nggih. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, ini Pak Hasto alhamdulillah luar biasa karena selama 8 kali kita acara BKKBN belum ada dari beliau-beliau yang mengungkapkan ilmu makro ya. Malam ini kita dapat ilmu makro dan mingkub. Dadi saiki nek ana arek liwat, cek makro. Ya. Cek makro. Sebenarnya arek-arek saiki ati kepekaane terhadap makro karo mingkub. Tapi aja terus kok jajal. Sik. Kok nang losmen kowe? Arep negeske makro apa mingkub? Awas ya. Oke. Kita gini, kita waktunya betul pendek, sekarang udah jam 10 lebih, padahal kita hanya sampai jam 12, tapi tadi ada perkenan dari panitia, nek apa sih gak apa-apa nek setengah siji jam siji, gak apa ya, muka-muka gak apa-apa ya Bapak ya, saya mohon izin. Iku kemekroan rek. Oke, selamat datang untuk teman-teman BKKBN dari berbagai provinsi, ya. Tepuk tangan semua teman sekalian, mereka datang jauh-jauh dari seluruh Nusantara. Gini, langsung gini, saya ingin jelaskan kepada Pak Hasto dulu ya. Ini kenapa disebut sinau bareng, karena saya ini meling, jadi saya tidak mau, kalau sesuatu tidak relevan saya tidak mau teruskan. Kalau sesuatu tidak pada tempatnya tidak saya teruskan. Maka ini bukan pengajian, kita sebut sinau bareng karena yang paling urgen sekarang di Indonesia adalah presidennya sampai tukang becak harus sinau sekarang. Kalau enggak dilungkas hancur gue. Kalau enggak dilungkas kolaps gue. Negaramu. Hati-hati. Kudu sinau bareng saiki.
Nah, sinaunya berlapis-lapis dan bersegmen-segmen. Kita lakukan seluruh Indonesia. Malam hari ini Kiai Kanjeng dan saya sudah menapaki wilayah yang ke 4109. 4109. Dan itu semua kabupaten ke bawah, kita tidak kabupaten ke atas. Kabupaten ke atas wonge wis ora gelem sinau, mergo wis sing digoleki jabatan mundak sing ndek nisor sing gelem sinau. Satu. Kalau pengajian sebenarnya tidak ada masalah, asal diartikan betul-betul pengajian sama pengkajian ada bedanya. Kalau pengajian itu urusan martabat, dari kata aji. Jadi nek kue pengajian bareng berarti kue bareng-bareng meningkatkan ajine uripmu, berarti martabat urusannya, marwah atau ya martabat atau kemuliaan hidupmu. Kalau pengkajian itu urusan intelektual akademis, mengkaji sesuatu artinya menganalisis, membedah untuk mempelajari secara ilmiah dan akademis. Nah, ini yo pengajian, yo pengkajian, tetapi prinsip dasarnya adalah sinau bareng. Itu ya teman sekalian ya. Oleh karena itu saya juga sangat sinau nih dari Pak Hasto. Aku lagi ngerti aku iki kelahiran Mekro aku. Sebab ibuku ngelahirkan aku umur 16. Mekro banget sih. Aja terus kok dadekno pedoman, cek anakku kayak Cak Nun tak bisa iki Dek ngono. Aja ngono ya. Ya. Saya 15 bersaudara, ibu saya melahirkan pertama umur 14 tahun. Ya. Itu zaman dulu ketangguhannya beda, kesehatannya beda, metabolisme beda. Sekarang orang sudah sangat lemah, orang sudah sangat gamoh, cara Jawane wis ngkri-ngkriin didik loro. Bahkan rizki Allah sekarang semua menjadi ancaman bagi manusia. Sego nggare loro gula nggare loro gula ya teka. Asin nggare apa meneh? Hipertensi. Pokoknya sembarang juga Gusti Allah iku dadi nyilakake menungso saiki. Apa rezekine sing salah ora, sing salah menungsone gak iso ngatur awake, gak ngerti carane urip sing sehat ya apa. Maka BKKBN ini sebenarnya dasarnya adalah kesehatan. Khususon untuk wong berkeluarga iku apike umur pira untuk kondisi zaman saiki. Nah, zaman saya dulu agak berbeda. Aku biyen sik ngombe banyu sawah gak masalah, saiki jajalan. Jajalan kon nang sawah ngombe langsung. Aku sik ngombe sawah. Cek kok ngombe sawah, banyu sawah. Dan ini sawah tak umbe ya. Jadi mulai sekolah SD aku masih mampir jam-jam siji awan iku di tengah sawah, aku langsung ngombe di sawah. Sumur juga langsung airnya kita minum. Sekarang jangan minum air sumur karena tingkat polusi sekarang ini sudah luar biasa besar. Gitu ya. Udara pun sudah tidak sehat. Oleh karena itu sekalian, ayo kita sinau meneh berkeluarga. Gitu ya. Jadi Pak Hasto terima kasih atas perkenannya. Malam ini saya mohon kepada Pak Bupati, Pak Hasto sama Pak Rizal dari Jawa Timur untuk ngasih satu saja pertanyaan mengenai keluarga, apa saja boleh, dimensi apa saja, bidang apa saja, tapi intinya urusan keluarga. Nah sekarang kita mulai, aku njaluk 3 kelompok, 1, 2 di tengah, 1 di kiri, yang ketiga, tapi sing gurung rapi. Sing wis rapi gak peduli aku. Bapak kono wis murok-murok dhewe kono. Ya. Ayo rek. Minimum 3 orang sampai 5 orang. Ya, Mas Doni tolong dipandu. Ayo 3 orang. Mbak-mbak, mas-mas, tafadhol. Ya. Kelompok 1 sebelah kanan. Ayo cepat Mas, ayo cepat. Yo. Sikap, ayo sikap. Sing gurung rapi ya. Loh, arek santai sarungan ini gitu. Top, sip. Gurung rapi ya kan ya? Durung ya teman ya? Mulane sarungan. Kayak gampang nih ya. Ya, silakan saya kasih waktu 1 menit lagi. Berapa orang Mas Islami? 4 orang, sebelah kanan 3 orang. Ayo masih kurang 3 orang lagi minimum. Ke tengah Mas, ke tengah Mas. Ayo Mas. Ke tengah sini. Mbak, sing wedok kok gurung ono. Ayo Mbak. Ayo Mbak sing cek perawan. Ayo Mbak. Sini maju. Sini Mbak, di depan saya enggak apa-apa. Ayo Mbak. Ya. Oke, sip. Di depan sini. Gak apa-apa nek kene ngarep gak apa-apa. Ya bismillah. Ya 4 orang di tengah. Oke, siap. Mas Doni. Sebelah kanan.
Siap, nama kelompoknya dan juru bicaranya. Nggih, saderenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasto. Perkenalkan kita dari kelompok kini. Nama kelompoknya Nrimo. Tak ulang lagi, nama kelompoknya Nrimo. Terima. Juru bicaranya. Juru bicaranya perkenalkan, nama saya Kupret. Iku jeneng temen ta ono bapak jeneng anak Kupret iku ya rada aneh ya. Sapa jenengmu? Dengan teng KTP Nurul Priyanto. Nurul Priyanto lah, kok iso Kupret iki ya apa? Kok cocok kali Neptu. Itu mudah-mudahan merupakan kerendahan hati dia ya toh. Gitu ya, jadi tak kupret-kupretno awakku gak masalah gitu ya. Sing penting aku apik karo awakmu, aku tresno karo awakmu ngono ya. Oke, kelompok kedua. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tengah. Kelompok kami bernama kelompok Mekrok. Se. Temen ta? Kon kok ana sing njaluk dibuktekno kapok kon kowe. Kan dereng rabi, Mbah. Oke, iya rur aku. Iya guyon rek nek kon gak iso guyon mate wae ya. Urip pisan kudu gembira ya ra. Apakah Allah menciptakanmu untuk susah ataukah untuk gembira? Tapi jangan gembira yang Allah tidak gembira melihatnya. Senanglah yang Allah senang melihat orang senang, dan gembiralah yang Allah sendiri menjadi gembira karena Anda gembira. Jangan melakukan yang kegembiraan yang Allah tidak gembira melihatnya. Ngono ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Mekrok. Yes. Juru bicaranya. Juru bicaranya? Nana, nomor handphonenya. Iku arah-arah lho. Wis ngedip-ngedip nang aku njaluk nomor handphone arah-arah. Sekapa gak ojo dicatet ae ya. Betul. Kon ndelok ora ini kira-kira sing cocok kok kayak nomor gitu ya. Oke. Kelompok ketiga. Yes. Kelompok ketiga dari golongan kiri. Jadi terdiri dari 4 orang. Nama kelompoknya Aide. Jadi Ahmada, Imam, Dewi sama Didin. Aide. Juru bicaranya saya Ahmada. Aide. Asik. Aide. Ya wis cangkem-cangkemmu. Dicangkem. Tepuk tangan untuk Aide, tepuk tangan untuk Mekrok, tepuk tangan untuk Nrimo, luar biasa. Oke ya. Oke. Sekarang Pak Bupati akan memberikan satu pertanyaan untuk kelompok Mekrok. Sampai lah senengannya Mekrok. Ya. Kadang-kadang ya. Yes. Nek pas mari tugas ya loh Pak ya. Terus Pak Hasto akan memberikan satu pertanyaan mengenai keluarga kepada Aide. Kemudian Pak Rizal akan memberikan satu pertanyaan untuk kelompok Nrimo. Saya persilakan yang pertama, siapa yang bawa yang Bupati Tumenggung. Ya, Mekrok. Halo. Nah, pertanyaannya sederhana. Ini masih bujangan semua. Suatu saat akan menikah. Maka pertanyaannya adalah baik itu yang laki maupun perempuan. Ada yang disebut imam di dalam keluarga. Nah, itu syaratnya apa itu jadi imam untuk bisa berkeluarga? Wis ngono tok ae. Oke, jelas ya. Ono imam di keluarga, syaratnya apa ae ceke pantes atau apa jenenge sah dadi imam ngono ya. Oke ya. Oke ya. Sip ya, Krok. Ya, oke. Mekrokwan, Mekrokwan ya. Merkokno gitu. Oke. Pak Hasto nyun sewu. Ya, terima kasih kelompok AIDS HIV. Saya nyebutnya kelompok HIV karena AIDS itu HIV. Ya, tujuannya itu juga. Wah, bagus, tujuannya itu juga. Saya mau tanya saja, ini sederhana saja. Tadi saya sudah menjelaskan kalau orang mau berkeluarga, perempuan itu harus memenuhi syarat umur. Salah satu tadi saya bilang ukuran panggulnya itu kadang-kadang belum cukup. Nah, coba diterangkan ukuran panggul yang cukup itu berapa, gitu ya. Kalau nggak tahu tanya sama Mekrok. Ya.
Tadi saya sudah bilang ya. Terima kasih. Ya. Ukuran panggul sama. Panggul itu pinggul ya. Pinggul le ya pinggul. Ayo kan harus nginangi ini arek-arek ini. Yes, alhamdulillah ya Allah. Pastor, terima kasih. Sekarang Pak Rizal nyun sewu. Ya, terima kasih Mbah Nun. Kelompok nerimo ya. Ya, tadi kita sudah bicara persoalan keluarga. Juga sudah diuraikan kenapa usia berkeluarga itu ditentukan umurnya, gitu ya. Sekarang pertanyaannya, coba sebutkan dan jelaskan tujuan berkeluarga itu apa. Tambah lagi? Cukup ya. Atau sebut boleh tambah lagi, sebut 2 fungsi keluarga. Jadi tujuan keluarga dan sebutkan 2 di antara 8 fungsi keluarga. Oke, sebutkan sesuai dengan pendapat Anda aja ya. Makasih Mbak Nun. Oke, teman sekalian, ini baru pertama kali beliau-beliau dari BKKBN dan Pak Bupati kita mohon untuk memberikan pertanyaan karena hidup ini bulat. Kamu titiknya mana saja yang kamu ambil bisa sampai ke titik yang lain. Jadi sekarang saya sempurnakan dengan pertanyaan kedua ya, Mas, untuk masing-masing sama. Untuk semua pertanyaan sama. Tapi nanti pasti terkait dengan pertanyaan 3 tadi ya, untuk masing-masing. Jadi dalam sebut 3 hal minimum sampai 5 hal. Ya, untuk semua kelompok. Sebut 3 hal yang selalu ada dalam keluarga atau rumah tangga dan urutkan yang terpenting itu apa dari 3 sampai 5 tadi. Misalnya apakah harta bendanya, apakah rumahnya dan seterusnya, apanya. Pokoknya cari unsur yang terpenting dalam keluarga terus diurut. Karena secara umum Anda tahu toh, kan sering kita di Maknyahan kita nyun sewu ini untuk latar belakang ya. Misalnya Anda nanti menghadap Allah, sugemu berguna tak gak? Jadi kon nggo sugih sak pirang Gusti Allah berguna tak gak? Kon sakti hebat, kon iso gelut musuh wong 30 menang. Kira-kira di hadapan Allah berguna apa tidak? Kamu punya jabatan sangat tinggi, lebih tinggi dari semua manusia, ada gunanya nggak di depan Allah? Dan seterusnya. Kamu pinter luar biasa, apakah ada gunanya di depan Allah? Nah, Anda harus tahu, yang harus nomor 1 Anda cari adalah yang kira-kira nanti Allah menunggu dan Allah menerima. Itu apa? Biasanya apa, Rek? Cinta. Cinta itu prakteknya adalah supaya Anda terus cinta berarti Anda harus setia, betul enggak? Nah, berarti dalam keluarga yang nomor 1 duwe akeh tak setia. Nah, ini contoh, sekedar memberi gambaran jelas ya. Oke, sekarang cari tempat masing-masing di belakang panggung. Tanya saudara panitia di mana yang ada kopi dan jajannya, ya toh. Terus diskusi paling lama selama setengah jam. Nanti Anda presentasi masing-masing. Tepuk tangan untuk anak-anak kita dari Nerimo, Mekro, dan dari AIDS. Ya, Aide. Oke? Oke. Monggo, ayo sekarang cari tempat. Bismillah, Aide. Ya, Anda rumuskan nanti Anda presentasi. Karena kita sudah lakukan beberapa kali, Pak, seluruh asas keluarga yang 8 itu tidak usah kita omongkan, muncul dari diskusi mereka. Oke. Sekarang gini, teman sekalian. Aku njaluk sing pinter ngaji. Situ lanang wedok gak masalah. Rabi yo monggo, guru rabi gak masalah, ayo. Pinter ngaji ku syukur-syukur iso qiraah, iso tilawah. Ayo Rek, sapa Rek? Mosok sak ngawi gak ono. Ayo Rek. Ayo Mbak. Mana? Ayo Mas, yang kiri kanannya ada yang ngaji, tolong direkomendasi untuk maju. Ayo Rek, mosok wong saene kae situ ae gak ono. Maju. Ayo Mas. Ayo Mas, maju Mas. Iya, ayo Mas. Iya. Ayo Mas, maju. Wis ta. Wis ngadeg cek mencolok ngono lho. Apa angel-angel? Kon kok angel rabimu lho, ayo. Ini ada. Mas ngono, ayo. Ya, oke. Ibu ya. Oke. Ya, oke. Mam, mikrofonnya Mam. Saya sekarang ingin
Kita kan dengan belajarnya dari gede ke kecil, meskipun bisa dari kecil ke besar. Allah maha besar, kemudian alam semesta sangat besar, betul enggak? Kemudian dunia atau bumi lebih kecil tapi besar. Kemudian di bumi ada pembagian, ada negara atau negeri. Kemudian dalam negeri, dalam negara ada keluargamu, betul enggak? Jadi kita tidak bisa berkeluarga tanpa relevan atau berkaitan dengan negaramu. Tidak bisa kamu berkeluarga dengan baik tanpa memahami kemauan Allah atas alam semesta dan bumi, betul enggak? Jadi kalau Pak Rizal mengatakan bahwa keluarga yang baik adalah keluarga yang pakai rencana atau yang berencana, jangan lupa bahwa Allah punya rencana enggak? Sebelum ada rencana Anda, sudah ada rencana Allah. Kon dadekno lanang, kon dadekno wedok, ngono ya. Maka sebelum Anda merencanakan, belajar dulu dari perencanaan Allah yang Pak Hasto tadi sudah menjelaskan. Nek kon ji umur ni sore 20 ji mekro. Itu rencana Allah. Rencana Allah itu. Ya jadi itu jangan lupa, maka manusia tidak bisa melanggar rencana Allah. Gedung iki rek. Apa gedung apa? Panggung. Iki nek gak taat karo kemauan Allah, rencana Allah ndak bisa berdiri, ambruk dia. Apa ini yang membuat dia berdiri? Gravitasi. Gravitasi rencana siapa? Allah, gitu ya. Jadi fisika, mekanika, goniometri, matematika, apapun saja ilmu manusia tidak bisa melanggar atau tidak akan selamat kalau dia tidak meneruskan rencana Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Makanya kalau kita berkeluarga, biasanya nanti undanganmu biasanya apa? Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Aku gak nyalahno, cuman ayo didolei. 1 unsurnya sakinah, 2 unsurnya mawaddah, 3 unsurnya rahmah. Aku takon, rahmat Allah ini tahu kok jaluk tak gak? Tahu sono. Sudah ada atau belum? Tanduran cukul, angin berhembus, kamu berkembang, kon ngoyoh-ngoyoh dewe. Bayangno nek kon gak dikai sarap untuk roh ngoyoh. Tak ngompol jenenge ya. Tapi awakmu lah dikai sistem dengan perencanaan yang matang sehingga Anda tahu kalau Anda mau kencing, betul enggak? Kroso. Berarti ada sistem hubungan urat saraf dan seterusnya, betul ya? Ya, jelas ya. Berarti Allah punya perencanaan. Nah, rahmat itu masih semoga atau sudah pasti? Kon nyolong, misalnya kon nyopet di pasar oleh duit 200.000, terus kon tuku soto ini enak tak gak? Tetep enak tak gak enak mergo duit colongan? Loh, gak enak di hatimu mergo kon, lho nek kon anjene gak enak duit colongan adalah apa nyolong kon? Maksud saya gini, uang curian, uang korupsi itu dipakai beli apa-apa tetap nikmat enggak? Mas tetap nikmat enggak? Terus uyai dadi legi ngono. Apa uyai tetap asin? Sedepnya tetap sedep. Jadi meskipun uang curian kamu pakai untuk beli apa-apa tetap nikmat enggak? Lah iya tetap nikmat. Wis ngene wis sampean khusus ya. Sampean duwe akeh nyopet terus nang Doli Surabaya. Aku takon, enak tak gak? Oh, waduh gak enak colongan iki ya. Enak tak gak? Enak tak gak? Tetap enak. Itu namanya rahmat. Nah, kapan-kapan sinau bedanya dengan barokah apa? Kalau rahmat itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja tanpa batas. Kalau barokah hanya kepada orang yang menjalani rencana-rencana Allah. Itu namanya barokah. Makanya nek assalamualaikum, aku janji nang awakmu assalamualaikum, terus awakmu waalaikumsalam, terus kita bersama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalamualaikumnya horizontal, kalau wabarakatuhnya vertikal, karena itu dari Allah barokah. Tapi kalau salam dari kita, sesama kita. Nah, salam itu adalah satu perjanjian. Tapi khusyuk tak gak? Khusyuk itu bener tapi tak indah. Jadi dukur ndi bener api indah. Jadi keindahan tidak pernah diomongkan sama kiai-kiai, sama ulama-ulama. Dia nomor 1. Bayangno kon bebojoan gak indah itu ya apa?
Bayangno. Ayo buka. Nggih ta Mas, pegel iki mantun anu niki Mas, mantun nimbon iki. Wis tadek Siratal Mustaqim iki lho.